Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan kemarin pelajaran tentang kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus. Siapa yang ngontrol hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan? Banyak orang fisiknya merdeka, fisiknya bebas, tetapi yang di dalamnya seringkali terpenjara. Di area mana? Di pikirannya, di perasaannya, di kemauannya, di kehendaknya. Dia nggak bisa kontrol. Dia nggak bisa kendalikan, justru dikendalikan oleh masa lalunya. Dikendalikan oleh banyak luka di masa lalu karena hubungan dengan seseorang mungkin yang pernah melukai atau seseorang yang pernah singgah di dalam hidupnya, terus meninggalkan dan akhirnya membuat bekas luka, dan luka itu ngontrol berbekas sampai hari ini. Berapa banyak orang ketika seorang perempuan sudah menikah, punya anak, ternyata pikirannya terpenjara dengan mantannya. Dulu seandainya aku nggak nikah, meninggalkan pacar saya yang dahulu dan saya menikah, apa yang terjadi? Padahal sudah punya anak, masih pikirannya terpenjara oleh masa lalu. Berapa banyak orang nggak ngalami kemerdekaan? Harusnya kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, hidup kita itu merdeka loh. Harusnya kalau kita ngaku cinta Tuhan, ngaku orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dilahirkan kembali, orang yang rajin ibadah, yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, harusnya kita ngalami kemerdekaan di dalam segala hal. Hidup kita nggak terbelenggu oleh keadaan situasi. Hidup kita nggak terbelenggu oleh perasaan kita sendiri. Hidup kita nggak terbelenggu oleh masa lalu kita sendiri. Tapi hidup kita ngalami kemerdekaan sepenuhnya di dalam Tuhan. Di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah hari ini kita yang sudah lahir baru sudah ngundang Yesus masuk di dalam hati kita? Kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini harusnya membawa kita kemerdekaan. Berapa banyak orang Kristen yang rajin ibadah ke gereja, yang ikut jadi orang Kristen bertahun-tahun, hidupnya terpenjara oleh perasaannya, oleh masa lalunya. Kenapa kok bisa terpenjara? Belum merdeka. Kalau hari ini Bapak Ibu masih terpenjara dengan kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, kekacauan yang disebabkan oleh masa lalu yang belum beres, hari ini ada jawaban yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Di kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita ingin merdeka dari semua beban yang membebani kita, semua tekanan yang ada dalam kehidupan kita, sampai kita letih, rasanya lelah, lesu, capek ngadepin hidup. Ada orang yang terikat dengan apa? Pikiran yang jahat, pornografi, terikat dengan marah, terikat dengan emosi, tidak bisa mengendalikan diri, sudah tahu itu salah, tapi tetap terus dilakukannya. Ada orang-orang yang terikat, sudah tahu loh itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi tetap dilakukan. Terikat dengan seks sampai melacurkan diri, cari pelacur, punya simpenan, jadi simpenan. Hubungan free sex yang bebas, itu sudah tahu itu salah, tetapi tidak punya kemampuan untuk lepas. Hari ini kalau engkau sudah lelah dengan semua dosa, semua pelanggaranmu, sudah capek dengan hidupmu, datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kelegaan. Tapi ada syaratnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah yang 2 hari kemarin. Siapa yang ngontrol hidup kita? Dari part pertama dan kedua, baru Bapak Ibu tahu apa yang pernah saya ajarin dalam ayat ini. Kalau hari ini banyak orang terbelenggu, hidupnya nggak ngalami kemerdekaan, secara fisik nggak terpenjara, tapi di area pikirannya, perasaannya terbelenggu begitu rupa, engkau hidupmu akan ngalami perjalanan yang berat, terseok-seok, bahkan jatuh bangun. Nggak ngalami kemerdekaan, padahal Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Kalau kita mau merdeka, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kenapa kok kita nggak bisa merdeka hari ini?
Karena kita diberikan kemerdekaan, ternyata kita nggak bisa menguasai diri dengan baik. Ketika kita coba bebas hidup merdeka, tanpa aturan, tanpa larangan, dan kita jalan mau kita sendiri, justru kita gak mendapat kemerdekaan. Justru kita hidup di dalam dosa dan beban. Berapa banyak orang merasa dirinya bebas masalah seksual dan melakukan seks semaunya sendiri, dan banyak tertekan karena masalah seks. Banyak terjerat dengan masalah seks, terjerat dengan dosa begitu rupa sampai susah. Padahal seks sendiri adalah kudus. Seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Tetapi kalau seks dilakukan di luar pasangan suami istri yang sah, sudah diberkatin Tuhan, engkau melakukan dosa. Dan orang yang banyak terjebak dengan di area sini karena apa? Dia pingin bebas dari sebuah ikatan pernikahan. Dia melakukan hubungan sebebas semaunya sendiri. Tidak taunya malah terjerat. Bapak Ibu, kalau kita sudah diberikan kebebasan free will sama Tuhan, bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa aturan. Kita tetap aturannya adalah kebenaran firman Tuhan. Batasannya adalah kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa melakukan sebebas apapun juga. Kalau itu melanggar kebenaran firman Tuhan, hanya mendatangkan hidupmu dalam tekanan, hidupmu dalam persoalan. Bapak Ibu, kita harus merdeka karena kita tunduk dan takluk kepada firman. Takluk dan tunduk. Ada orang-orang yang hari ini hidupnya letih lesu. Karena apa? Mungkin terjerat hutang, mungkin karena hubungan dengan pasang hidupannya yang babak belur kacau. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan masalah uang dan akhirnya terjerat dan uang menguasai hidupnya. Dia pingin hidup bebas, melakukan segala sesuatu seperti yang dia mau, ternyata malah ketagihan melakukan hidup dalam dosa, hidupnya malah ketemu problem dan masalah hari ini. Hari ini kita harus merdeka dari segala sesuatu yang membebani hidup kita. Caranya hanya kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan, hidup dipimpin Tuhan sepenuhnya. Baru kita hidup enjoy. Baru kita hidup mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Di luar Tuhan, hidup kita ini akan babak belur. Di luar kehendaki Tuhan, di luar kehendak Tuhan, kita jalanin hidup kita sendiri, hanya hidup kita akan mengalami tekanan, ngadapin persoalan, ngadapin himpitan, ngadapin masalah karena kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Hari ini, taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau engkau tertekan masalah hubungan suami istrimu, karena kelakuanmu yang buruk, sikapmu jelek, kecanduan pornografi, kecanduan heroin, kecanduan sabu-sabu, kecanduan obat, kecanduan apapun lah namanya, yang ngikat dirimu dan engkau pingin lepas rasanya, tapi engkau gak punya kekuatan, datang sama Tuhan. Mulai berikan seluruhnya yang kamu miliki sepenuhnya kepada Tuhan. Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengenakan kuk di dalam punggungmu, dan kau jalan sama Tuhan, belajar sama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan jalannya lurus, kita ikut lurus. Jangan bertolak dengan perjalanan yang dilakukan Tuhan. Tuhan ke kanan, kamu ke kiri, kamu yang capek dan lelah. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Semua luka yang pernah kita alami, semua kejadian yang pahit yang pernah terjadi dalam hidup kita, kalau kita tidak bereskan, itu akan menjadi penjara dalam diri kita loh. Berapa banyak orang sudah menikah, dipenjara perasaannya oleh para mantannya, karena belum bisa melepaskan pengampunan, belum bisa merdeka, belum bisa ngambil keputusan untuk jalan sama Tuhan. Ada orang-orang yang terbelenggu dengan masa lalunya. Mungkin karena diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya cerai pada waktu masih kecil. Dan kau dilukai, kau dibesarkan salah satu orang tua dan merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Atau kau pernah diperkosa, dilecehkan, diperlakukan buruk orang lain. Sehingga semua kejadian di masa lalu itu menjadi penjara yang membuat engkau hari ini tertekan. Kalau hari ini hidupmu tertekan dan terpenjara, engkau perlu datang kepada Yesus, menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Orang-orang yang secara fisik sehat, tetapi secara rohaninya, secara jiwanya terpenjara,
di area pikiran, perasaan, kemauannya, dan kehendaknya tidak bisa sejalan dengan Tuhan, hidupnya pasti bikin problem di mana-mana. Kalau kita lihat, semua orang di lingkup sekitar kita ini yang punya problem, yang hidupnya kacau, yang hidupnya rusak, yang hidupnya babak belur, perhatikan, karena di masa lalu punya problem yang melukai, yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita akan bebas kalau kita mau dipimpin Tuhan. Kalau engkau bebas karena engkau mau bertindak bebas semaumu sendiri tanpa aturan, tanpa pengertian, engkau jalan ngikutin hawa nafsu dan keinginanmu, engkau tidak akan mengalami kebebasan. Justru engkau malah terikat dengan berbagai macam persoalan. Engkau terikat dengan dosa, hidupmu malah binasa nanti. Bapak Ibu, ada orang-orang hari ini yang sedang hidupnya dikuasai oleh amarah dan emosi, dikuasai oleh kepahitan karena luka yang pernah dilakukan pasangan hidupmu mungkin, atau dilakukan oleh orang lain di masa lalumu dan belum dibereskan. Kalau engkau tidak bereskan, engkau tidak datang kepada Tuhan, itu beban akan tetap kamu panggul, tetap kamu pikul, yang membuat perjalananmu semakin hari semakin berat. Ada orang yang sedang menjalani hidup rasanya berat dan pingin putus asa. Kenapa? Karena engkau pikul kukmu, masalahmu, persoalanmu dengan kekuatanmu sendiri, sehingga rasanya sudah mau putus asa. Hari ini serahin sama Tuhan, datang sama Tuhan, pakai kuknya Tuhan, mulai melangkah bersama Tuhan. Hidupmu akan mengalami kelegaan, hidupmu akan mengalami banyak hal yang ilahi, dan Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Bapak Ibu, ada orang-orang yang terbelenggu karena pernah diperlakukan buruk oleh orang lain. Tidak dihargain mungkin, dilukain mungkin, akan cenderung melukai loh, akan cenderung menyakitin. Ada orang-orang kayak begini yang belum beres masa lalunya, hidupnya selalu bikin trouble di mana-mana. Hari ini kita harus merdeka. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita ngaku jadi orang Kristen yang menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, harusnya hidup kita free, merdeka. Bukan kita bisa berbuat seenaknya, tapi kita merdeka dari semua beban, tekanan, persoalan. Kita bisa tetap menghadapi persoalan selama tinggal di bumi. Kita menghadapi tekanan, tapi kita bisa menguasai diri dengan baik. Tekanan dan persoalan tidak menguasai kita. Justru karena ada tekanan persoalan, kita buat perjalanan hidup kita disertain Tuhan, dan kita bebas dan merdeka, ngalami breakthrough dan terobosan. Ada orang-orang yang tertekan begitu rupa karena satu dan lain hal. Hari ini datang sama Tuhan. Di luar Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu datang sama Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Luka masa lalu, apapun namanya, mau luka batin, kurang perhatian orang tua, kurang kasih bapa, pernah disakitin, pernah dilukai, pernah dilecehkan, pernah ditinggalkan, rasa sakit yang luar biasa, pernah dihianati pun, itu kalau engkau belum bereskan di hadapan Tuhan akan membuat hatimu tambah luka. Tidak heran kalau engkau hatimu terluka dan belum disembuhkan. Lihat, perhatikan, kata-katamu menjadi kejam, ketus, pahit, nyakitin, merendahkan orang lain. Coba perhatikan, ada orang-orang yang pernah luka di masa lalu belum dibereskan. Dia ngomongnya selalu cari kelemahannya, cari yang jelek, diomongin, dipikirkan terus-terusan, dan itu jadi beban. Jangan pernah berharap engkau ngalami kemerdekaan. Hidupmu mengalami persoalan yang tambah hari tambah ruwet, tambah kacau. Hari ini, kalau engkau pingin ngalami kemerdekaan di dalam Kristus, jalan sama Tuhan, serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bapak Ibu letih lesu, berbeban berat, mau putus asa, jalan hidup rasanya enggak mampu lagi, rasanya pingin mati saja, rasanya engkau sudah enggak tahan. Dengerin baik-baik, datang kepada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Syaratnya, pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuk. Jalan ngikutin Tuhan, jalan maunya Tuhan, dan belajarlah kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu, kuk itu lambang perhambaan, lambang kutuk dalam perjanjian lama. Tetapi Yesus ngomong, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berapa banyak orang hari ini yang jiwanya kacau, ruwet, bingung, stres, panik. Hari ini, kalau engkau ingin mendapat ketenangan, pakai kuk yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, dan engkau jalan ngikutin Tuhan.
Makanya engkau akan berjalan dalam kehendaknya, berjalan dalam kemauannya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hanya jalan maunya Tuhan. Jangan bertindak kalau Tuhan gak suruh. Jangan melakukan segala sesuatu kalau itu menentang firman. Jangan berkata-kata kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran. Hanya membuat sakit, membuat luka, membuat hati kita malah tidak benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, mulai hari ini jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Kita mau berjalan, bertindak, ngikutin maunya Tuhan. Dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Mati dari ego, perasaan, kemauan, dan kehendak kita. Kita ngikutin mau kita sendiri. Kita ini perlu menanggalkan cita-cita kita loh. Kita perlu menanggalkan kemauan kita. Karena seringkali kemauan kita ini bertolak belakang dengan kemauannya Tuhan. Cita-cita kita ini gak sebesar dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang membatasi karena cara pandang kita, pola pikir kita, pengertian kita yang belum dimerdekakan. Makanya Yohanes katakan, kalau kamu ngerti kebenaran, kebenaran yang kamu ngerti tadi akan membuat kamu merdeka. Kalau engkau mengalami kemerdekaan, tentunya hidupmu semakin hari semakin dibawa, naik dalam promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hari ini banyak orang berat jalanin hidup, dari tahun ke tahun gak ngalami breakthrough dan terobosan. Datang sama Tuhan, serahin hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Belajar matiin ego, hawa nafsumu, keinginanmu, ditaruhkan pada pusat kehendak Tuhan. Mulai melangkah bersama Tuhan. Bapak Ibu, semua kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan beri kepercayaan kepadamu, kalau engkau gak bisa kendalikan dirimu, engkau gak bisa kuasain dirimu, engkau dikendalikan oleh tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan beri kepercayaan kau pada uang, dan engkau bisa kelola dengan baik, uang itu akan menguasai hidupmu. Ketika engkau dipercayakan pekerjaan, dan engkau tak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, pekerjaan yang menguasaimu, sehingga engkau menjadi orang yang penuh beban, hidup penuh tekanan, hidup penuh masalah. Hawa nafsu yang Tuhan percayakan sama kita, harusnya kita kelola dengan baik. Nafsu seks kita, harusnya kita kelola dengan baik, hanya untuk pasangan hidup kita. Tapi kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, kita nggak bisa kendalikan diri, engkau dikuasain hawa nafsu seks, engkau akhirnya melakukan banyak dosa, perbuatan najis dan kotor, perzinahan, yang membuat engkau ngalami banyak persoalan dan tekanan. Hari ini datang kepada Tuhan. Siapa yang paling kontrol hidupmu? Harusnya Tuhan. Kalau engkau dikontrol oleh cita-citamu, kalau engkau dikontrol oleh kehendakmu, kalau engkau dikontrol oleh masa lalumu, hidupmu akan mengalami beban berat terus. Hidupmu kayak letih lesu. Tapi kalau engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, engkau menyerahkan kepada Roh Tuhan untuk memimpin hidupmu, dan kita mulai jalan ngikutin maunya Tuhan, hidup kita enteng, hidup kita mengalami kelegaan, hidup kita rest in the presence of the Lord. Jalan terus, nikmatin semua yang Tuhan janjikan. Kita menikmatin sesuatu yang ilahi dan membuat hidup kita semakin mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saya berdoa Bapak Ibu, orang-orang yang sedang dikuasain oleh ego, hawa nafsu, amarah, engkau bisa menaklukkan dirimu kepada Tuhan. Mulai jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Oh, yang sudah putus asa ngadapin hidup, rasanya udah lelah, capek, datang sama Tuhan. Beri hidupmu sepenuhnya kepada Roh Tuhan, biar Dia yang pimpin. Dia arahkan setiap langkah, tindakan, perbuatanmu, jalan sesuai kehendaknya. Saya berdoa hari ini Tuhan terus berbicara dalam hatimu, mengubahkan cara pandangmu, dan semakin hari semakin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Firman jadi kehidupan. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati bisnis, pekerjaan, usahanya diberkati, pelayanan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan katakan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu gak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.
surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh,
bien anamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.